Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik seperti Engkau yang luar biasa Tuhan. Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang selalu peduli apapun musim hidup kita. Saat kami terluka, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang sangat baik. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, saat kami meninggikan nama-Mu, mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, persiapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau beracara pada ibadah pagi hari ini dari awal sampai ke akhir Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
laki-laki di dalam nama Yesus. Mari kita bersama dengan saya katakan amin. Mari kita nyanyikan kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa.
sembuh ini kayaknya. Agaknya aku nggak terlalu parah waktu itu minggu kemarin. Hari Senin itu obatnya sudah habis, yang saya beli satu strip yang resep dari Budok udah habis. Terus kok hari Senin itu semakin lagi. Hari Selasa saya nggak bisa gerak. Mau duduk gini, mau bungkuk gini, sakitnya kayak dipukuli, kayak tinggi berat 100 kilo gitu, sakit sekali. Terus Selasa malam saya suami saya ke dokter aja, kan saya juga nggak tahu kenapa punggungnya yang sakit. Soalnya jatuh ya enggak, kecetit ya enggak, apa saya nggak tahu. Terus waktu ke dokter, saya bilang kalau sakitnya udah kurang lebih seminggu 2 mingguan. Terus dikasih kan disuntik sama dokternya, bilang, saya tanya perkiraan apa ya dok gitu. Asam urat, saya kaget ya, saya 30 asam urat gitu. Hah, asam urat dok? Ya kan belum tahu ini perkiraan. Nanti kalau udah nggak terlalu nyeri, periksa check up aja gitu. Terus itu hari Selasa, hari Jumat dikasih dokternya obat, berkurang memang nyerinya, nggak sesakit itu, saya masih bisa jualan, bisa gerak. Berkurang. Terus hari Jumat itu obatnya habis, saya kontrol lagi, saya check up sekalian, saya cek darah dan lain, ditemukanlah kolesterol saya tinggi. Saya kok bisa ya kolesterol tinggi? Ya, kok sakit sampai punggung karena kolesterol tinggi. Terus waktu suami saya tuh, karena kalau malam tidur pun saya harus posisinya pelan-pelan gitu ya sakitnya. Suami saya berdoa, malam itu saya kasih minyak urap, kasih doain gitu. Terus apa? Waktu tahu, oh kolesterol saya tinggi, terus kasih dokternya resep obat kolesterol itu. Hari Jumat malam saya mulai minum obatnya. Hari Sabtu udah tidak sakit sama sekali. Sekarang saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa memuji Tuhan karena kita punya Allah yang Maha Esa dan selalu Tuhan saya. Amin. Saya undang saudara untuk berdiri, kita nyanyikan segala puji syukur sebab Dia Allah yang sangat baik dan
puji. Terima kasih Tuhan, Kau baik luar biasa. Terima kasih. Syukur kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Kau selalu bersama kami. So
Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu agar kami semakin memahami, semakin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah-Mu. Kami siap untuk mendengar, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di tahun 2024 ini. Ya. Dan semuanya saya lihat semakin sehat, ya, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Tapi apakah masih harap-harap cemas? Seperti minggu lalu yang kita dengar dari Bapak Gembala, ya, biar kita belajar untuk mencari Tuhan dan kekuatannya, maka kita akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi biarlah di tahun 2024 kita tidak semakin loyo, kita tidak semakin terbebani, ya, wajahnya sumringah, jangan lemes gitu. Ya, biarlah kita akan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai satu perasaan yang seringkali kita rasakan, kita alami, yang memporak-porandakan hati dan jiwa. Wow. Ya, ditayangkan ini judulnya kecewa. Pernah kecewa? Jadi bukan sekali dua kali, tapi again and again, ya. Jatuh lagi, kecewa lagi. Haleluya. Arti kecewa menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah kecil hati, tidak puas karena tidak terpenuhi keinginannya. Sedangkan kekecewaan adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Jadi harapan atau ekspektasinya itu tidak terwujud yang menyebabkan seseorang menjadi kecewa. Kapan dan di mana kita bisa kecewa? Oh, di mana saja. Ya, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kantor, bahkan di gereja sekalipun kita bisa mengalami yang namanya. Ayo kita akan belajar mengapa kita bisa kecewa. Kita belajar dari firman Tuhan. Kita lihat contoh-contoh yang ada dalam kitab suci kita. Yang pertama yang terjadi adalah pada Kain dan Habil. Ya, Kain kecewa karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan Habil diterima oleh Tuhan. Kecewa sekali. Lalu Yusuf juga mengalami kekecewaan. Dia dibuang, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu di rumah Potifar dia juga difitnah oleh istri tuannya itu. Kemudian dijebloskan di dalam penjara. Di dalam penjara pun dia mengalami kekecewaan. Juru minum itu yang di penjara itu, dia bermimpi dan dia sudah diartikan oleh Yusuf dan mimpinya itu terwujud. Dan ada satu kata Yusuf, jangan lupa ya, jangan lupakan aku kalau nanti kamu sudah bebas. Lupa ya, dilupakan. Kecewa lagi. Saul yang sudah mengangkat Daud dan sudah menolong Daud untuk melawan Goliat, dia raja. Tapi dia kecewa. Kenapa? Ketika Daud bisa membunuh Goliat, rakyatnya itu mengeluh-elukan Daud. Dia bilang, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Panas hatinya, kecewa. Siapa lagi? Nabi Yunus, dia juga disuruh ke Niniwe, dia nggak mau, dia lari ke Tarsis.
ketika di Tarsis dia dia ke dalam perjalanan di dalam perahu, dia dilemparkan ke dalam laut, masuk ke dalam perut ikan. Di sana dia sudah bertobat akhirnya, tetapi apa yang terjadi ketika dia pergi ke Niniwe, dia serukan negerinya akan dihancurkan, ya kan, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi apa yang terjadi? Kecewalah dia karena tidak jadi. Tuhan melihat penduduk Niniwe ini bertobat, lalu gak jadi diporak-porandakan. Kecewalah Yunus, ya kan, aku sudah tahu Tuhan itu baik, tidak sombong. Makanya aku gak mau pergi ke sana, gak mau menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Ya kan, gak jadi karena yang malu aku gitu kan. Lalu dia pergi, dia duduk di dilindungi sebuah pohon begitu, meratapi nasibnya, tapi dia terhibur karena ada pohon yang melindungi dia sehingga dia tidak kepanasan. Tetapi kecewa lagi dia. Pohon itu tiba-tiba layu dan mati. Marahlah Yunus, waduh Tuhan, cuma pohonnya kok ya mati kebangetan gitu ya. Nasib juga. Kecewanya luar biasa sampai Tuhan bilang, Yunus, untuk pohon yang kamu nggak pernah menumbuhkannya mati, kamu begitu kecewa. Bagaimana dengan aku terhadap penduduk Niniwe? Kalau mereka bertobat, apakah aku tidak mengasihinya? Sampai Tuhan menjelaskan seperti itu kepada Yunus untuk membuat dia mengerti. Dia kecewa. Orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda, dia juga kecewa. Kenapa? Dia bilang, selama ini aku gak ada yang menurunkan aku ke kolam ketika kolam itu beriak. Kecewa. Banyak sekali yang kecewa. Nabi Habakuk dia kecewa juga. Kalau dia sudah berdoa sekian lamanya, gak dijawab juga, gak terkabul juga doanya. Anak muda yang kaya, yang waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, semua 10 hukum Taurat sudah aku jalankan. Apa yang masih kurang? Tuhan bilang apa? Kalau kamu hendak sempurna, jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Kok gitu jawabannya Tuhan? Pergilah dia dengan kecewa. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini agak saya ceritakan agak panjang, yaitu keluarga Marta dan Maria. Ya, mereka ini adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Ketika Yesus selalu singgah di rumahnya karena dia senang mendapat sambutan dari keluarga ini. Maria suka duduk diam ketika Yesus bercerita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Marta yang suka memasak, enak disuguhkan kepada Tuhan Yesus. Dan Lazarus yang begitu baik, ya. Mereka keluarga yang disebut sahabatnya Tuhan Yesus. Suatu hari Lazarus sakit. Ketika itu Tuhan Yesus tidak ada di sana, dan Marta Maria mendengar bahwa Yesus itu selalu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Jadi mereka tidak bawa Lazarus ke tabib atau ke dokter, ya. Enggak. Karena mereka mendengar itu, mereka menyuruh seseorang untuk menyampaikan kepada Yesus, sampaikan bahwa dia yang kau kasihi sakit. Bayangkan, dia yang kau kasihi sakit. Mendengar itu Yesus tidak langsung pergi ke sana. Ditunda sampai 4 hari kemudian Yesus datang dan mendapati Lazarus sudah mati. Betapa kecewanya Maria dan Marta kepada Tuhan Yesus. Marta datang mengatakan, kalau saja Tuhan datang sebelum ini, pasti Lazarus tidak mati. Maria juga menyatakan itu dengan kepedihan hatinya. Marta begitu kecewa sampai ketika diajak
ke tempatnya Lazarus, dia tinggal di rumah, dia nggak mau. Kecewa sekali. Dia yang begitu baik, sahabat, tapi nggak mau perhatian sedikit pun kepada kamu. Padahal Yesus punya tujuan apa? Kalau kita sudah sering baca firman Tuhan, tujuannya Yesus itu adalah supaya mereka selain melihat mujizat adalah mengajarkan untuk belajar percaya. Yesus ingin mengajarkan hal itu. Ya, sampai akhirnya Yesus pun menangis mendengar Lazarus mati. Tetapi apa yang mustahil bagi Tuhan? Gak ada. Ketika Yesus mati, pergi ke kuburnya, diantar Maria. Dia bilang, Lazarus, keluarlah. Padahal sudah 4 hari. Zaman itu belum ada formalin, ya kan? Gak ada. Sampai akhirnya mereka terkejut, mereka terheran-heran melihat Lazarus dalam kain yang masih membungkusnya, dia keluar dari kubur itu. Gak pernah ada, gak pernah terjadi hal yang seperti itu. Mereka sangat heran ya. Tapi itulah Tuhan kita. Ya, kecewanya Maria dan Marta terobati ketika Yesus membangkitkan Lazarus kembali. 4 hari, bayangkan, apakah sudah gak jadi tulang belulang? Baunya luar biasa. Ya, kecewa luar biasa. Di dalam firman Tuhan kita sudah melihat contoh-contoh yang antara lain yang saya sampaikan tadi. Itu adalah contoh-contoh nyata bagaimana mereka bisa kecewa. Elia juga pernah kecewa sampai dia mau bilang mati aja ke Tuhan. Bayangkan seperti itu. Sahabat dikasih Tuhan, memang kecewa itu sangat berbahaya. Berbahaya sampai-sampai Kain membunuh Habel adiknya kecewa karena persembahannya tidak diterima. Sampai seperti itu. Jadi kecewa itu sangat berbahaya. Makanya ini harus kita benar-benar mengerti ya bagaimana kecewa itu. Seperti keinginan. Ya, di dalam, coba kita baca dulu ya, Yakobus 1 ayat 15. Keinginan, kecewa itu kan karena keinginan yang tidak tercapai, kan tadi kita bilang. Ya, harapan yang tidak terpenuhi sehingga membuat seseorang menjadi kecewa. Kecewa itu sangat berbahaya. Yakobus 1 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sangat berbahaya. Keinginan yang dibuahi bisa melahirkan dosa. Saul sampai mengejar-ngejar Daud untuk dia dibunuh karena dia kecewa. Sangat berbahaya. Kecewa itu adalah hal yang wajar sebetulnya dan manusiawi, ya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita meresponi kekecewaan tersebut. Jangan sampai kekecewaan itu kita pendam, terus tadi itu dibuahi sehingga melahirkan dosa. Ya, kita harus bisa meresponi dengan benar kalau kita kecewa. Ya, bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak mudah kecewa? Kita harus tahu dulu di Roma 8 ayat 28. Kita baca dulu. Ini harus sudah hafal. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bareng-bareng 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi yang pertama kali kita harus tahu
sesuatu itu ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kalau itu ada dalam kendalinya Tuhan, maka kalau kita diizinkan mengalaminya, itu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tuhan diizinkan kecewa, nelongsong begini, itu untuk kebaikan kita. Percaya, semua itu dalam kendalinya Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus memiliki sikap hati yang bisa mengendalikan diri. Harus punya sikap hati mengendalikan diri. Kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Yuk, dibaca 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menyerahkan diri, mempercayakan itu kepada Tuhan. Kita bisa mengendalikan diri kita sedemikian, karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Hidupku yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus yang begitu mengasihi aku. Dan untuk itu kalau kita bisa mengendalikan diri kita dan ingat bahwa itu semua adalah karena Tuhan, kita adalah tangannya Tuhan, maka kita akan bisa dan mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kekecewaan. Ya, puji Tuhan, ubahlah kekecewaan menjadi sukacita. Nah, ya, ubah kekecewaan menjadi sukacita. Kok bisa? Ya harus bisa. Diketawain aja. Yang mengecewakan kita itu diketawain aja, menjadikan kita tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Lihatlah kehidupan itu dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan kita semua dari sudut pandang kita sendiri, ya diramesin dewe, dikupas-kupas sendiri. Apalagi kalau ada yang pasti, ada yang apa istilahnya, mengisi. Makanya kayak orang itu ya bilang, padahal di desa itu makan tempe itu setiap hari sama sambal itu enak setengah mati. Tapi begitu ada orang kota datang, dia bilang, wah makanan ini gak bergizi lah, ya kacau enak. Oh hidupmu susah banget ya. Wah, aku gak bisa menikmati hidup kalau caranya seperti ini. Iya kan? Tuhan, kenapa aku kok cuma makan tempe sama sambal dan kerupuk? Itu mulai pikiran kita sendiri yang jalan. Padahal sebelumnya bersukacita mau tempe sama kerupuk, wah enak sama mati wah, ya kan? Tapi begitu ada yang misi tadi, ada yang kipas-kipas itu bilang, gak bergizi, mana bisa makan kayak gini? Kok Tuhan gak sayang ya sama kamu ya? Itu kata-kata itu lalu kita telan mentah-mentah. Iya, longsor dengan sedang. Jadi longsor jadi susah. Padahal kalau nggak tahu, kalau nggak ada kata-kata itu, sehat-sehat aja tuh bisa maju di sawah. Ya, nggak sakit-sakitan, malah yang makan KFC terus itu bahaya. Nah, hati-hati harus disendiri ya. Nah iya, itu loh saudaraku. Jadi ubahlah kekecewaan kita menjadi sukacita dan melihat kehidupan ini dari sudut pandangnya Tuhan, jangan dari kita sendiri. Ya, lalu jangan jauh dari Tuhan dan jangan membiarkan kekecewaan itu bertumbuh menjadi kepahitan atau bahkan tindakan yang buruk. Ibrani 12 ayat 15. Ini akhirnya bertumbuh menjadi kepahitan. Sudah? Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia
pahit. Jangan membiarkan tumbuh akar yang pahit yang terus menerus harus kita telan, dan itu membuat kita marah, bahkan mencemarkan banyak orang. Orang yang kecewa dia akan ngomong ke sini, ngomong ke situ. Orang yang mendengar bisa positif, bisa negatif, dan itu sangat berbahaya karena mencemarkan banyak orang. Akar pahit itu tumbuh. Malah ada yang bilang, kenapa ya kita ini sudah melayani Tuhan kayak gini, ya tapi kenapa kok hidupku seperti ini? Enakan orang-orang yang di luar sana itu, mereka kok hidupnya bahagia. Dari situ bisa tumbuh akar pahit. Tapi ingat, kita harus ingat ya, Tuhan bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, kita harus bersyukur, syukur gitu ya. Iya benar. Saya beritahu, kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita tidak akan dibiarkan lepas dari tangannya Tuhan Yesus. Aman kita, ya. Memang kelihatannya hidupnya enggak karuan, tapi benar kalau dilepas sedikit sama Tuhan kita kacau hidup kita, malahan menikmati dunia ini yang katanya akan hancur dengan segala keinginannya. Dunia ini hancur, gak ada yang kita harapkan di dunia ini. Makanya Tuhan tuh rem terus kita, dipegang terus kita. Tuhan dunia wayai apa diajak makan-makan sama teman, kalau wayai latihan misalnya, Tuhan aku jauh, Mbok ya Allah. Tapi kalau Tuhan melepaskan kita, hancur kita, hancur. Kita memang harus bisa mengendalikan diri, kita harus bisa merem diri sendiri, ya. Meskipun senang, nggak senang, suka, nggak suka, ikut Tuhan itu paling aman, paling aman. Ya, jangan dikejar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita lepas, dikejar. Seperti Yunus, ingatkan Yunus itu. Kalau Tuhan sudah suruh dia untuk menyampaikan, kalau dia lari, dikejar. Gak bisa kita lari dari Tuhan. Percayalah, jangan coba-coba sana. Jangan coba-coba dikejar. Pak Gembala dulu sudah disuruh tapi pengennya lari ya, ngeleot, gak mau Tuhan jadi gembala, susah, repot, saya tidak suka. Dikejar. Kalau Tuhan pilih kita tidak bisa lari, ya, ingat itu baik-baik. Jangan melarikan diri dari Tuhan, tetap ditarik kembali. Tapi itu mengucap syukur untuk hal itu, karena dengan demikian kita aman dalam tangannya Tuhan. Kita aman dalam tangannya Tuhan. Bersyukurlah ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik dan mengasihi kita semua. Jangan jauh dari Tuhan. Yang pertama itu kita mempercayakan bahwa segala yang terjadi itu ada dalam kendalinya Tuhan. Oleh karena itu pasti kalau diizinkan itu untuk kebaikan kita. Kecewakan untuk kebaikan iya, kasih tahu iya untuk kebaikan kita. Tuhan punya rencana yang di luar dari nalar kita. Kalau kita pikirkan nggak sama dengan pikirannya Tuhan, karena itu milikilah pikirannya Kristus. Ya, kendalikan diri kita supaya tidak ngawur, bahkan tadi dibilang mencemarkan banyak orang. Ya, ubah kekecewaan itu menjadi sukacita. Ya, dan lihatlah kehidupan ini dari sudut pandangnya Allah, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Maka kita tidak menjadi kecewa lagi, ya. Bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 menunjukkan supaya kita ini perintah. Bersukacita itu perintah. Karena Tuhan tahu banyak susahnya di dunia ini. Kita akan banyak mengalami yang namanya sakit. Kolesterol aja kok bisa bikin tubuh sakit.
baru tahu saya. Tapi itu kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan pasti kasih jalan keluarnya. Ya, saya yang sakit begitu, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Filipi 4 ayat 4 ayat baca yang keras 2, 3. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jangan mau rugi. Dunia dan orang-orang di sekitar kita kemungkinan besar membuat kita kecewa. Tapi kalau kekecewaan itu kita pegang terus, kita yang rugi. Bersukacitalah. Itu kan kamu yang bilang, lain Tuhanku, ya kan? Tuhanku lain lagi. Yesus saja ditolak kok. Yesus saja ditolak. Mereka menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus ketika mereka bilang, bukan kaya itu tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, ya kan? Terus apalagi ketika Tuhan bilang begini, kalau mama dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Sampai Tuhan bilang, semuanya dikatakan kepadamu supaya kamu tidak kecewa, tidak menjadi kecewa dengan orang aku, katanya Tuhan Yesus. Di dunia ini bukan tempat kita. Ingatlah, dunia ini bukan tempat kita. Jangan mengharapkan kebaikan di dunia ini. Nggak ada. Kita sendiri yang harus menciptakan kebaikan ini. Kalau mengharapkan orang lain terus, kita akan kecewa. Gampang sekali kita akan kecewa kalau kita berharap pada manusia, mengandalkan manusia. Terkutuk katanya Tuhan. Benar, saudara, baik teman baik sekalipun bisa nusuk dari belakang. Kalau sudah ditolong, sudah ini itu, apalagi kalau di tempat kerja, persaingan itu luar biasa. Dan kecewa. Bagaimana caranya supaya supaya kita bisa menghilangkan sedikit kekecewaan yang hampir itu? Kita bisa curhat kepada Tuhan, boleh kok. Tuhan tuh terima kita sepanjang hari, sepanjang waktu. Datang aja sama Tuhan. Daripada kita curhat kepada manusia, bahaya, rotok bahaya. Bahaya curhatnya kepada Tuhan. Berharap juga hanya kepada Tuhan. Lalu juga harus bisa melepaskan pengampunan. Ini loh yang paling sulit. Kalau sudah dikecewakan, apalagi sama bestie misalnya, sama teman baik, saudara, suami, istri yang dekat, anak yang begitu diharapkan mengecewakan, maka susah, sulit. Kita harus bisa melepaskan pengampunan dan kita bisa berpikir, oh iya ya, maklum. Nah ini loh, saya selalu memiliki kunci. Kuncinya adalah maklum. Melihat dari sudut pandangnya dia, ya, dia melakukan ini karena saudara harus tahu kalau orang yang punya sifat tidak bagus, itu kadang-kadang dia dulunya diperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi ketika dia diperlakukan seperti itu, secara tidak sadar dia memperlakukan orang lain juga seperti itu. Kasihan. Kita memilih kasihan, tak usah, benos, biar aja, tidak masalah. Ya, kita harus berusaha seperti itu, bisa melepaskan pengampunan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan itu, maka kita sendiri yang dirugikan. Dimanapun kita berada, kita akan selalu mengalami ujung-ujungnya akan terus kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah itu diubah menjadi pengharapan yang benar. Ubah pengharapan kita yang salah menjadi pengharapan yang benar. Caranya belajar fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Tidak mudah, ya memang tidak mudah, tapi bisa.
kita mensyukuri apapun yang terjadi dan bisa menerima. Jadi kalau ketemu dengan orang yang mengecewakan itu enggak melengos, ya kan, malas gitu kan, biasanya orang kecewa tuh kayak gitu, malas lah, kalau aku nggak diajari, ya, dia memperlakukan saya seperti ini. Silakan terkasih, kita harus tahu kalau orang ini yang begini, kalau nggak diisi apa-apa, ya, walaupun diaduk-aduk, dikocok-kocok seperti apapun, dia tidak akan menjadi keruh. Gak kan, tetap bening dia. Padahal dikocok-kocok, apalagi kalau sama itu bisa dibanting, ya. Gak akan. Ini tetap bening. Mungkin hanya berpusat, beriak, bergelombang, ya kan, tapi tidak akan berubah warna. Tetap bening. Ya, seperti itulah seharusnya hati kita. Hati kita harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Marah, kecewa, sedih sebentar saja, sebentar aja, ya itu pasti hampir lah. Nggak mungkin kita nggak mengalaminya. Kita pasti akan mengalami, tetapi jangan sampai hati kita kehilangan kejernihan dan berubah jadi tidak berakal budi. Tidak berakal budi itu orang yang ngawur, ya. Tindakannya itu ngawur. Sudah tidak lagi berpikir dengan akal sehat. Bersabar itu bisa menenangkan permukaan air yang dibiarkan, yang tadinya bergelombang beriak itu, kalau dibiarkan dia yang sedang bergetar itu akan berdamai. Dia akan kembali tenang, ya, berdamai dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Berdamai bukan berarti kita menjadi kecewa, tetapi mengabaikan kekecewaan itu. Percayalah bahwa Tuhan pasti bisa mengubah yang buruk untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Ya, kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian itu kepada kita semua, membukakan supaya kita bisa mengerti maksudnya Tuhan. Saya akhiri dengan kesaksian saya, ya. Ketika judul ini dalam Yosua tahu sudah sempat ditayangkan kecewa itu, tapi waktu itu saya belum mengerti benar. Saya berdasarkan dari ayat-ayat yang saya baca, mungkin belum mengalami kekecewaan yang mendalam. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya sakit, lalu kesakitan itu membuat saya benar-benar kecewa. Kenapa Tuhan? Tuhan sudah tolong saya waktu saya sakit punggung itu. Tuhan sudah dengan cara yang ajaib Tuhan sembuhkan saya. Tiba-tiba hanya dalam semalam, waktu ini sakit saya setengah mati, usus buntu. Tapi dia usus buntu itu sudah sesuatu yang biasa, ya. Itu kan sakitnya sejak zaman dahulu kan, tapi sudah ada. Saya pikir usus buntu cepat selesai. Tapi ternyata saya, yang namanya dioperasi itu bisa membuat saya begitu kesakitan. Mungkin karena usia juga, ya kan. Terus yang lebih parah lagi ternyata bisa membuat saya infeksi. Kenapa Tuhan izinkan? Saya kan sudah di VIP. Saya sampai tanya sama dokter, kok bisa infeksi? Bisa Bu, Ibu cepat pulang aja karena di rumah sakit banyak kuman. Meskipun di ruangan saya sendiri masih bisa. Aduh, dan itu membuat saya begitu kesakitan luar biasa. Wah, nggak bisa. Kalau dulu punggung itu saya masih bisa meskipun sakit, tapi akhirnya bisa jalan, bisa ini. Ini nggak bisa, terang. Waduh, mbaknya sama yang di saya itu, tapi melihat saya begitu, nggak bisa bangun lah, sakitnya setengah mati lah. Luar biasa. Aku sampai nangis terus, dibawa pulang itu sampai dia berangkat. Saya dibawa ini sampai masuk mobil itu. Di rumah nggak bisa apa-apa. Saya luar biasa, sampai nangis. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Maksudnya puji Tuhan, saya punya kakak yang dokter itu kasih obat yang istimewa, jadi infeksinya cepat sembuh. Tapi apa yang terjadi
terjadi bukan cuma di situ. Jahitannya itu karena kena nana yang keluar itu bisa membuat jahitannya lepas. Jadi lepas. Saya kecewa lagi Tuhan, kenapa? Kan gitu ya, kenapa Tuhan izinkan? Kok yo gak mari-mari, kok ada aja Tuhan? Kecewa saudara, kecewa. Sampai kadang-kadang dia nyanyi, oh sakit semangat nyanyi. Bagaimana? Ya luar biasa sakitnya. Terus ya karena infeksi itu obatnya juga ada panas gitu, tapi puji Tuhan obatnya itu masih bisa menolong saya dengan Tuhan yang memberikannya untuk saya, puji Tuhan. Ya sampai akhirnya terakhir sudah habis itu, sampai jahitannya lukanya habis. Dari dokter cuma salahnya bilang apa? Satu dijahit ulang, masuk kamar operasi lagi, dikasih suntikan untuk biusnya itu lagi. Saya sudah lemesnya, kedua dibiarkan saja ya nanti sembuh dengan sendirinya, 1 tahun 2 tahun. Terima kasih Tuhan. Kecewa luar biasa. Tuhan kok gak tolong saya sih? Saya berdoa, saya mengucap syukur, apa Tuhan? Ya kan? Dan puji Tuhan akhirnya selalu ada jalan keluar. Hingga ada dokter yang 3 dokter itu mengatakan harus dijahit ulang. Teman-temannya bahkan saudara teman-teman saya bilang harus dijahit, kalau enggak nanti nggak bisa nutup. Saya nggak mau dijahit lagi. Nggak mau, karena ternyata resiko dijahit lagi itu pun bisa infeksi lagi. Saya sudah merasakan dijahit itu nggak bisa apa-apa, pulang itu sakitnya setengah mati, terus infeksi lagi ya. Tuhan, enggak, saya nggak mau Tuhan, saya berserah, minta tolong. Sampai akhirnya ditemukan dokter yang ya udah nggak usah dijahit. Ini cuma dengan jalannya dia, saudara sudah. Tuhan izinkan kekecewaan itu supaya merasakan, supaya bisa menyampaikan ini dalam setahun dalam kekecewaan. Ya, jadi percayalah bahwa Tuhan ingin kita belajar percaya. Saya sudah sering sampaikan Pak Ben itu, ingat sakit itu ada obatnya, ya kan? Sakit itu pasti sembuh, ada obatnya, tidak usah terlalu dipikirkan. Tapi kalau pas mengalami kalau cuma sakit flu batuk, it's okay, biasa saja. Tapi kalau mengalami yang seperti saya, luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan, saya bersyukur punya suami yang begitu top ya. Ya, sangat sabar, telaten dan membesarkan hati. Kayak dulu saya yang suka membesarkan hatinya, suka ini, tapi saat saya sakit, saya sudah lemes kayaknya, Tuhan sembuh, sampai habis keadaan saya. Dan punya suami yang top, anak, mantu, suster di rumah juga, dan punya pesti-pesti yang luar biasa yang membesarkan hati saya. Itu anugerah dari Tuhan. Ya, anugerah dari Tuhan, luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 11 sampai 13. Kadang-kadang kita dibiarkan dengan ganjaran, kesakitan, masalah, persoalan itu datang untuk kita jalani. Tapi tetap bersama Tuhan, kita tetap bisa memuji, bersyukur senantiasa. Ya, Ibrani 12 ayat 11 sampai 13. 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi sukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara bisa ada di sini saat ini, itu pertolongan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Bersyukurlah ya. Kalau ingat, kalau mengalami yang namanya kekecewaan, kita harus tetap kuat, pandang pada Tuhan, pandang dari sudut pandangnya Allah. Jangan
membiarkan kekecewaan itu memporak-porandakan hati kita. Amin. Saya menambahkan musik untuk sampai ke depan. Dalam Alkitab ini bagian kita pelajari Kain, Habel, Yusuf, Saul, Yunus, orang lumpuh, Abu, anak muda yang kaya, bahkan Maria dan Marta, mereka sangat kecewa. Ya, kecewa itu sangat berbahaya, tapi jangan sampai dia dibuahi dan menghasilkan dosa. Dan supaya dosa adalah mana dia melahirkan maut. Ya, kekecewaan adalah yang wajar dan manusiawi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi kekecewaan itu. Ya, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kendali Tuhan, dan kalau Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikan kita. Jadi sikap hati yang bisa mengendalikan diri, ubah kekecewaan menjadi sukacita, melihat dari sudut pandangnya Allah. Jangan jauh dari Tuhan supaya tidak muncul akal pahit. Ya, percaya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kita terpuruk, ya, dalam keadaan yang susah, Tuhan ada bersama dengan kita, tak terbatas. Saya mudah sama bersama-sama. Terang
bahwa kekecewaan itu dapat menjadi racun dalam kehidupan kita, sehingga setiap akar pahit itu akan terus membelit dalam perasaan, dalam pikiran, sehingga itu menjadi awal mula kejahatan di dunia ini. Karena kecewa. Beberapa tokoh Alkitab sudah kita dengar tadi, ada yang mengalami kekecewaan. Kemarin waktu kita doa malam di tempat Bapak Among, kita dengar beberapa kesaksian yang mungkin satu dengan yang lain merasa, oh Tuhan, beban, kekecewaan, kepahitan hidup, rasanya kita yang paling dan paling besar. Tapi begitu sih sharing, mungkin bagi saya itu sangat menolong, sangat memberkati, sehingga apa yang dirasakan oleh si A ternyata si B mungkin bisa merasakan di dunia ini. Kali-kali kita ada istilah salah sinau, ternyata masalah seseorang itu kadang lebih besar daripada masalah kita. Tapi biarlah pagi hari ini kita ada restorasi, kita ada pembaruan, kita ada satu komitmen dengan Tuhan. Biarlah satu pribadi yang Engkau pandang dengan Engkau sendiri. Manusia bisa mengecewakan siapapun, orang terdekat kita, orang yang mungkin kita andalkan bisa mengecewakan kita. Tapi biar pagi ini hati kita dipulihkan, karena Tuhan cukup. Kekecewaan yang kita alami sangat tidak ada apa-apanya mungkin dengan yang Tuhan kecewa dengan kita. Selama kita mengecewakan Tuhan, seberapa kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tapi kasihnya terus dan terus. Saat kita tidak setia, Dia tetap setia, sehingga himpitan hidup, beban hidup tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Biarlah kita boleh menyatakan dengan mulut kita selalu barang kasih, sehingga kekecewaan kita bisa kita endapkan karena kita melihat kasih-Nya, kita melihat wajah-Nya. Kita boleh menyanyikan dengan solidaritas
apapun yang terjadi, biar Engkau tetap Allah yang kami agungkan. Kami memandang kasih-Mu, kami selalu mata kami tertuju pada Engkau, karena Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau ada di segala musim hidup kami. Saat kami apapun juga masalah yang ada, tapi biarlah kasih-Mu melanda kehidupan kami, dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami mengalami keajaiban Tuhan, kami mengalami mujizat yang daripada-Mu. Kasih karunia-Mu selalu ada. Terima kasih memberkati hamba-Mu Tuhan. Tuhan tahu dengan apa yang dilakukan, Tuhan tahu proses untuk penyembuhan lukanya, Tuhan tinggal sedikit Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih untuk dokter yang menyatakan sudah menutup, dan Engkau yang menutup, Engkau sendiri yang menutup, sehingga sembuh sempurna. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melanda kami semua tanpa terkecuali, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami hanya memandang Allah Yehova Jireh yang menyediakan segala sesuatu, dan pengharapan kami adalah sahu yang kuat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberkati kita semua Tuhan. Jelaskan yang memberi yang terbaik untuk kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Yang apa yang kami beri, Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, dan menjadi berkat bagi gereja ini. Terima kasih di dalam nama Yesus, amin. Saya minta yang Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan.
mungkin kami galau, kami kecewa, kami dalam kondisi terpuruk, Engkau tersedia 24 jam untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga untuk ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami mau berkat rohani yang daripada-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, jamahan-Mu. Saat kami pulang melangkahkan kaki, biarlah kami menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujian nama kami berdoa untuk Pak Selamat Tuhan, untuk pemulihannya. Biarlah Tuhan memberikan vitamin dari surga, sehingga hamba-Mu ini mendapat gizi yang daripada-Mu Tuhan. Seluruh tubuhnya semakin kuat dan kuat dikuatkan oleh Tuhan. Keluarga besar Tuhan, biarlah mereka boleh tetap menggandul Gusti. Biarlah iman mereka Tuhan, Roh Kudus, manusia roh mereka dikuatkan dalam nama Yesus. Yang juga yang lain, kami berbangga dan kami senang Tuhan, Pak Sunoto boleh beribadah kembali. Biarlah penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu turun atas keluarga ini Tuhan. Dan kemudian juga yang lain yang hari ini tidak datang, biarlah tangan Tuhan menjamah, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu, mereka merasakan kuasa-Mu, mereka boleh merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan mereka. Tim BAW yang melayani Tuhan, yang tahu mereka berjerih lelah, sehingga Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan apapun yang mereka butuhkan Tuhan yang memberkati. Dan juga untuk jemaat kecil, jemaat besar, jemaat remaja, jemaat pemuda, sampai yang lanjut usia pun Tuhan yang memberkati. Pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan yang memberkati. Studi mereka, Tuhan yang memberkati. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga dapat kami semua punya masa depan yang cerah di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk Indonesia, khususnya yang bulan depan akan pemilu Tuhan. Biarlah keamanan itu tetap ada. Yang memberikan hikmat aparat keamanan, yang memberkati pemerintahan, sehingga pemilu ini boleh jujur, adil, dan semuanya berjalan dengan baik. Dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Biarlah Kejahtera Kota Surabaya dan sekitarnya ada di mana ada orang percaya yang terus memohon pertolongan-Mu, yang terus memohon kasih karunia. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Syukur Tuhan, Engkau baik. Dan yang berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, nama yang satu, nama Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi kami semua mulai saat ini, pagi ini,